Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya atas nama Muhammad Mul'im. Dan juga kali ini saya akan menerangkan tentang hadis amal soleh. Hadis amal soleh. Mari kali ini kita baca hadis amal soleh yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih. Rawahu Muslim. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin. Sodako jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin soleh yad'u lahu. Awaladin soleh yad'u lahu. Anak soleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itulah hadis yang menerangkan tentang amal soleh ketika kita sudah meninggal dunia. Hanya 3 perkara saja yang tidak putus ketika kita meninggal dunia. Marilah kita bahas dari yang pertama, yaitu tentang sedekahun jariyatun. Apakah sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah adalah artinya sedekah derma atau pemberian. Kepada siapa sedekah pemberian itu? Kepada siapapun saja yang membutuhkan. Misal, ketika ada orang membutuhkan, yakni fakir miskin, kita memberinya, itu namanya sedekah. Ketika ada masjid membutuhkan bantuan uluran tangan dari kalian, ketika sampean punya kerelaan, kalian punya keikhlasan, kita memberi, itu namanya sedekah. Sedekah jariyah. Seberapapun ukurannya itu tidak dinilai. Besar atau kecil itu tidak dinilai. Yang akan dinilai itu adalah keikhlasan hatinya. Keikhlasan hatinya. Itu yang pertama, amal soleh yang tidak akan putus ketika kita meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Terus yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didapat selama kita belajar, selama kita masih ada di pendidikan, selama kita masih ada di bangku sekolah. Setelahnya itu bisa mengamalkan ilmu apa yang kita didapatkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Semenjak kita ada di bangku sekolah, tahu tentang fardunya wudu, tahu tentang hadis amal soleh, maka ketika kita hidup di masyarakat bisa diamalkan oleh dirinya sendiri dan juga bisa untuk disalurkan kepada orang lain. Itu namanya ilmu yang bermanfaat.
Jadi yang kedua juga mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan juga bisa dipakai sendiri, diamalkan sendiri, dan juga bisa mengajarkan pada orang lain. Inilah ilmu yang bermanfaat. Terus ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupannya. Ketika kalian itu mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu tanda-tandanya ilmu yang bermanfaat. Memberikan efek baik, memberikan efek bagus, sehingga orang lain bisa mengambil hikmah apa yang telah dipelajari. Terus yang selanjutnya adalah sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu yang bermanfaat, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, tidak melenceng dari ajaran agama. Kita dalam hidup, dalam kehidupan di dunia, dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ajaran agama, harus sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Itu yang kedua tentang ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga adalah ilmun awaladin soleh yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu berarti tergolong pada hadis yang ketiga, awaladin soleh yad'u lahu. Ketika kita sudah meninggal dunia, yang ketiga ini tidak akan putus amalnya, tidak akan putus, tetap mengalir sampai kapanpun. Maka dari itu, bagaimana kita untuk bisa mempraktekkan atau selalu terbiasa dalam melaksanakan, dalam mempraktekkan tentang awaladin soleh lahu, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, itu kita tidak bisa mempraktekkan itu dan tidak bisa membiasakan itu kecuali kalau orang itu memang orang anak soleh. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya anak yang mempunyai anak yang soleh sangat beruntung kepada orang tuanya, karena ketika orang tua bukan hanya selama masih hidup akan tetapi ketika sudah meninggal dunia, yang diharapkan adalah doa dari anaknya. Maka dari itu, anak soleh yang taat beragama, bersungguh-sungguh ibadah dan suka berbaik terhadap sesama, anak soleh termasuk anak yang berakhlak mulia. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa harus memahami isi dari kandungan hadis tentang amal soleh, bahwa dalam kehidupan dunia tidak akan selamanya kita akan kekal. Yang abadi adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu
harus kita manfaatkan kesempatan hidup selama datangnya kematian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pada dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, itulah sekedar media pembelajaran kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.